Saudara-saudaraku kekasih Kristen dan saudara-saudara Muslim sekalian yang baru saja makan ketupat, di dalam Quran Allahmu itu berdoa, bersolawat. Solawat itu bentuk jamak dari kata solat, solat atau salah. Ya, solawat itu artinya sesuatu yang continuous, terus menerus berdoa. Itu arti kata solawat, bentuknya jamak plural. Ya, ini video ini juga sudah saya upload. Ya, Anda tinggal download saja. Ini katanya alasannya mengapa Tere Pardede masuk Islam katanya. Dia bingung kalau Yesus Tuhan berdoa kepada siapa katanya gitu. Ya karena orang mudeng arti kata Tuhan dan Allah tadi. Lah tanya dia sama ke pendeta, sama ke romonya, ke susternya. Orang mudeng, romonya mbek susternya ya ora iso jawab. Murtadlah dia, masuklah jadi Muslim. Ya. Di dalam Quran surah 33, surah Al-Ahzab ayat 56. Ya, dikatakan begini, surely Allah and his angels pray on the prophet. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat atas sang nabi, untuk sang nabi. Wow. Allah sholat. Bahkan ketika Muhammad mati, di dalam tafsir mereka, Allah itu sholat jenazah, teman-teman. Kalau Anda tidak percaya. Ya. Nah sekarang kita lihat dulu ya. Ini ketutupan nggak layarnya, nggak kan? Nggak, Bu. Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang bergelar SAW. Tahu nggak Anda? SAW itu singkatan dari apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda tanya, Muslim Indonesia itu belum tentu tahu artinya, teman-teman. Muslim Indonesia tidak bisa bahasa Arab, saya kasih tahu Anda. Nggak tahu. Gelar Sallallahu alaihi wasallam, ya, atau SAW. Ini artinya kalau mereka menerjemahkan bahasa kan peace be upon him, damai besertanya. Bukan. Frase Arabik asli setelah nama Muhammad itu adalah sallallahu alaihi wasallam. Secara literal itu artinya Allah berdoa atasnya dan memberinya salam. Wow. Surprise. Dari mana gelar Muhammad ini? Ini satu-satunya ya, nabi lain gelarnya nggak ada. Nabi lain itu gelarnya pembawa salawat, pembawa keselamatan. Ya, pembawa damai, pembawa salam. Ya, Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, Jibril alaihi salam, kan gitu dah. Satu-satunya yang Allah berdoa itu hanya Muhammad. Ini Anda perlu tahu. Ya. Hal ini didasarkan pada Quran surah Al-Ahzab ayat 56 di mana dikatakan Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Yusalluna itu artinya terus menerus memberikan solawat, terus menerus memberikan doa untuk Nabi Muhammad. Nah, kenapa Muslim mencoba menyembunyikan hal ini dan mengubah terjemahannya menjadi berkah? Menurut Anda kira-kira kenapa? Malu-malu dibilang masa kok Allah berdoa untuk Muhammad. Betul. Ya, kita lihat dulu. Ya, Anda Google aja itu surah nih ya. Surah 33, surah Al-Ahzab ayat 56. Ya. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya, yusalluna ini kata yang di sini. Ini artinya Allah sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Yusalluna itu artinya terus-menerus memberikan solawat, terus-menerus memberikan doa untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi. Makanya mereka di dalam doanya itu selalu berdoa untuk Nabinya. Betul apa enggak? Iya, betul. Iya. Lah kalau saya tanya orang ada enggak kalian berdoa untuk Nabi Daud, Nabi Musa, apalagi doakan Yesus, aku berdoa supaya Yesus selamat. Enggak ada. Yesus yang memberikan kita keselamatan, betul? Kita enggak berdoa untuk Nabi Samuel, Nabi Yeremia. Ngopoin, ya kan? Ngopoin. Apalagi berdoa untuk Muhammad, nggak pernah. Apalagi berdoa, Muhammad enggak kenal. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Akar kata yusallun kata kerja ya, itu adalah salah. Salah itu artinya berdoa atau menyembah. Kata untuk berkah dalam bahasa Arab itu barakah, sama seperti bahasa Ibrani. Ya, barokah itu loh, barokah, ngerti tak? Barokah, berkah, ya, barakah bahasa Ibrani. Ya. Barokah. Kenapa Allah SWT itu berdoa untuk Muhammad? Jika Allah SWT berdoa, kepada siapa dia berdoa dan apa doanya? Wow. Surah 33 ayat 56. Ini ada Google Translate aja. Kemudian Anda masukkan di Google Translate. Lihat nih. Tuh. Ya, ini ya. Yusallun, ada copy paste. Ini apa nih? They pray, betul? Mereka berdoa. Jadi Allah dan para malaikatnya mereka berdoa.
Jadi kata yusaluna itu merupakan kata kerjanya adalah pray, berdoa, say a prayer, mengucapkan doa, atau worship, betul? Yuk, menyembah. Sekarang kita lihat. Nih. Allah menyembah Muhammad. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berdoa untuk Nabi Muhammad. Oke lah, tidak usah kepada. Ya, masa berdoa kepada Nabi. Hai orang beriman, berdoalah untuknya. Dan ucapkanlah salam. Oke, saya tanya sama teman-teman Kristen. Allah berdoa itu aneh apa enggak? Sangat aneh. Sangat Aneh. Ya, aneh, bin ajaib. Ajaib bin ajaib. Ya, sekarang kita lihat. Salam teman-teman semuanya. Saya intro dulu ya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadiran Gusti Kanjeng Yesus yang telah memberikan kita kenikmatan dan kasih karunia-Nya di dunia ini serta keselamatan. Amin 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 ya Yesus Rabbal alamin. Terima kasih kepada subscriber, para penonton yang setia mendukung perkembangan channel ini. Saya doakan sehat selalu dimanapun kalian berada. Amin amin amin. Yesus Rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk kadrun bukalah telinga lebar-lebar, cermati apa yang ditayangkan. Video ini nih. Buat Videonya kita dari sangat aneh. Buat mereka biasa aja. Oke, sekarang kita lihat dulu videonya, dengarkan ya. Sudah saya terjemahin. Ya. Dari Dulu ya. apa kata Syekh Arab ini mengenai Hey, frase yes you, sallallahu alaihi I want wasallam? you to listen carefully. Why does Allah pray? And how does Allah pray? What is the reason for Allah praying on Muhammad? Ya Muslimin, are you interested like me to know? Are you interested why Muslims always say Sallallahu Alaihi Wasallam? What is the reason for it? And why does Allah needs to pray then? Why are Muslims requesting Allah to pray on Muhammad? Don't you want to know? I want to know that. Let us do some investigation. Now to know what Allah prayer is, we have to go to books like Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir for the Quran, chapter 33, ayah 56. Tafsir Ibn Kathir for chapter 33, ayah 56, we can read that after the an'anat, after the an'an, from, we can read that the prayer of Allah, the Most High, is Subuh Quddus, Sabaqat Rahmati Ghadabi. Meaning, Allah's prayer is, Glory holy, my mercy preceded my anger, i.e., my mercy overcomes my wrath. Itu siapa yang nyoret-nyoret layar tuh? Siapa nih coret-coret? Bentar aku lihat. Tadi namanya Mona siapa? enggak, mungkin salah tekan dia itu. Ya tapi nggak ada, aku nggak masuk, nggak ada di sini yang bisa. Ini Jadi kalau kita melihat tafsir Ibn Katsir, ya teman-teman, mengenai surah Al-Ahzab ayat 56, ketika Muhammad itu dikatakan Isra Mi'raj, naik keledai terbang, ya Muhammad itu di stop sama Jibril ketika dia mau naik lagi ke Sidratul Muntaha. Jibril bilang, stop, tunggu dulu di sini. Lalu Muhammad berkata, ada apa? Allah lagi sholat katanya. Allah lagi berdoa. Lalu Muhammad berkata, Allah berdoa? Iya, kata Jibril. Apa doanya? Nah ini, Allah berdoa, glory holy, glory holy. Ya, jadi mulia kudus, biarlah belas kasihanku overcome my anger, mengatasi amarahku, atau belas kasihanku lebih besar daripada amarahku. Sebab kalau tidak demikian, Allah ini orangnya pemarah teman-teman, emosi jiwa dia. Makanya selalu berdoa seperti itu. Kalau tidak, dia marah-marah, habis itu orang muslim. Ngerti? Yeah. Jadi Allah itu sholat. Apa sholatnya ini loh? Sholatnya nih menurut tafsir Ibn Katsir surah 33 56. Kita lanjutin ya, nanti dengerin. Or my anger. That's how Allah prays. This is the way Allah prays. Allah is one angry dude, my friends. So Allah needs to pray to ease his anger on the Muslims. And that's how he prays. يا شيخ ما معنى قولنا صلى الله على نبينا محمد؟ فأنا إلى الآن لا أعلم ما معنى صلى الله على نبينا. زين، أعطني سمعك. حينما نقول صلى الله عليه وآله وسلم،
أو محمد صلى الله عليه. ما معنى صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعضهم قال معناها الرحمة من باب الدعاء، علم معناها الرحمة، لكن انظر دقة القرآن، قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم وماذا؟ ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، واضح؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لما جمعها الله بآية، واضح؟ لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة ما جمعها الله جل وعز شأنه في آية واحدة، علم؟ فقال أبو العالي رحمه الله يقول الصلاة بمعنى الثناء على نبينا عليه الصلاة والسلام بالملأ الأعلى. الصلاة على نبينا أي الثناء عليه بالملأ الأعلى. نعم والله تعالى أعلم حتى يستفيد. So, according to the Shaykh, the reason for Allah praying on Muhammad is to give him compliments, to give compliment to the Prophet of Islam. So when you say Sallallahu Alaihi Wasallam as a Muslim, may Allah pray on Muhammad, Allah pray on Muhammad, that means when you say it, Allah has to give a compliment. Well, Muhammad was a good man. Muhammad was the best that I created. Muhammad was a good husband. Oh God, it's so good. So good. So good and tasty. Muhammad was a good prophet. Muhammad is the best. He said, yes. I said, what does he say? This is what he said. He said, glory holy, Lord of the angels and the spirit. My mercy overcomes. Sama kan ya ini ya? Sama seperti yang tadi. Ya. Nih, aku terjemahin dulu nih, Sama. karena mereka kagak bisa bahasa Inggris. Ini di dalam Silakan. Al-Sirah Al-Halabiyah, ya, jadi kitab biografinya Muhammad karangan Ibnu Hisham. Di situ dikatakan ketika ini dia mau Isra Miraj, ya kan? Betul. Si Jibril itu ngomongin kamu stop dulu di sini. Kenapa? Karena Allah ini lagi sholat, teman-teman. Bahkan Allah itu menciptakan Adam setelah sholat Jumat. Sholat Isya apa sholat zuhur itu dia. Baru setelah Allah sholat, Allah ini muslim yang rajin ya teman-teman. Selain sholat nanti saya tunjukkan, Allah itu juga ngaji. Jangan lu matiin dulu dong, gimana sih lu? Yang tadi. Nah, terus dikatakan, oh Jibril, Muhammad bertanya, does your Lord pray? Apakah Tuhanmu berdoa? Jibril mengatakan iya. Terus Muhammad berkata, apa yang dikatakannya di dalam doanya? Inilah yang dikatakannya, kata si Jibril. Si Allah berkata, glory holy, mulia kudus, Tuhan seluruh para malaikat dan semua roh, biarlah belas kasihanku mengatasi amarahku. Lihat tuh teman-teman, Allah sholat teman-teman. Lanjut Gad. Iya. Nah, ya ini yang lebih gila lagi. What makes this rather amazing is that according to Islamic source, the word salawat and salah refers to worship and glorification. Ya. Nah, apa yang membuatnya lebih luar biasa lagi, ya? Di dalam sumber-sumber Islam, arti kata salawat atau salah atau berdoa itu merujuk kepada penyembahan dan memuliakan seseorang. Ngerti ya teman-teman ya? Ayo. Ya. Jadi menurut Ibnu Al-Atiyah, sorry. Ya, Ibn Al-Athir. In his highly acknowledged Dictionary of Arabic Language. Jadi dari bukunya dia ini, ya. Al-Nihaya fi Gharib Al-Athar, ya. Dia menjelaskan arti kata salah nih. Ya. Nah, as-salah dan as-salawat used for a particular kind of worship. It's Kata literal salah. origin. Nah, kata salah atau salawat ini digunakan untuk penyembahan yang khusus. Its literal origin is supplication. Jadi makna yang aslinya adalah suatu doa permohonan, teman-teman. Waduh, gawat nggak nih teman-teman? Allah berdoa. Gawat memang ya. Nah ini kan belum pernah ditampilkan ya yang seperti ini, sedalam ini belum ya. Kita belum pernah tampilkan, baru pertama ini saya tampilkan ini ya. Sometimes salah is referred to by mentioning anyone or more of its parts. Jadi bisa untuk apa ya, merujuk pada sesuatu ya, atau bagian-bagiannya gitu loh. Betul. Ya. It is also said that the That literal origin the word is to glorify. untuk memuliakan. Waduh, berarti Allah memuliakan Muhammad. Jadi Allahnya menyembah Muhammad dong. Ini literal dong. Literal ya. Ini kata-kata yang literal. Artinya itu untuk memuliakan. Ya. Kamu protes sama dia, jangan sama saya, ya. Ya. And the particular worship is called salah because it's entail the glorification of the Lord. Ya. Nah, kita di sini ada linknya, bisa kita klik kalau mau diklik, ya. Nah, masalahnya
ini juga dua kata ini dipakai di Quran ya untuk menunjukkan penyembahan or invocation ya. Nah, misalnya di surah 2 ayat 238 ya. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi kan dia ngomongnya di surah 2 ayat 157 gitu ya. Nah, ini juga ada di surah 2 238 ya. Kemudian ada di surah 9 ayat 99 ya. Nah, and the prayers of the messenger was salawati al rasuli. Nah, Gitu ya. Itu dia. surah 9 Nah. ayat 103. Kemudian di Jadi- surah 9 ayat 103. Iya, ya. jadi semua kata salah, ya yusaluna, ya, itu selalu diartikan berdoa, teman-teman, kecuali ketika itu dikaitkan dengan nama si Allah. Mereka menggantinya dengan memuji-muji, berkah, rahmah, itu gak betul. Ngerti maksud saya? Ngerti gak, teman-teman? Ya, betul, betul. Jadi mereka gak konsisten, mereka bingung. Nah, kenapa nih Allah sholat gitu loh, ngerti ya? Nah, misalnya seperti ini, surah Ali Imran ayat 39 ya. And the angels call to him as he stood praying, Yusali. Ya. Yusali. Yusali, dia lagi berdiri Yusali. berdoa. Bahkan sholat ini juga khusus ya, sama gugat. Bukan cuma Khusus, doa, memang khusus. bukan cuma doa. Kalau Iya. doa itu suatu permohonan. Misalnya, Tuhan, gue lagi lapar nih, tolong dong ada orang kirimin roti. Itu doa. Tapi salah itu melibatkan gerakan-gerakan sholat, teman-teman. Yaitu ruku, sujud, berdiri, betul. itu kata sholat. Jadi suatu bentuk penghormatan, penyembahan, suatu bentuk doa yang khusus yang melibatkan gerakan-gerakan tubuh, itu sholat, teman-teman. Salah. Beda dengan doa. Ini ada mesti ngerti ya. Yuk lanjut. Iya, jadi itu ya perbedaan antara salah dengan yusali. Gitu ya. Kayaknya udah cukup jelas deh. Yusali itu sekedar berdoa, tapi praying juga tetap berdoa. Ya, kalau salah itu menggunakan gerakan, ya, segala nungging sampai sujud-sujud. Nah, seperti itu. Itu dia, ya. Nah, kembali pada konteks yang tadi, ya, oke, di sini masih ada ya di surah 402, ya. Nah, kemudian di surah 9 ayat 84, and never, O Muhammad, pray to Sali, ya, for any of them, hypocrites, ya. Jadi ini juga berdoa, ya. Kemudian di surah 75 ayat 31, ya. Nah, kemudian di surah 87 ayat 15, banyak Pak, pemakaian itu banyak ya. Di surah 96 ayat 9 sampai 10, gitu ya. Jadi benar bahwa ternyata salat dan yusali itu memang berbeda. Tapi yang satu itu berdoa, yang satu itu lebih spesifik, itu melakukan kegiatan ruku. Jadi bukan berarti yusali itu adalah blessing, ya, memberi rahmat. Jadi beda. Misalnya seperti yang di surah tadi 2 mana ya? Ini dia. Nah, mereka adalah orang-orang yang kepadanya doa, ya, salawatun dari Tuhan, ya, dan rahmat mereka, rahmatun mereka, pakai rahmat. Iya, ini tadi yang dibilang si syekhnya tadi, kalau arti kata doa sholawat itu adalah rahmat, nggak mungkin di surah 2 ayat 157 itu orang-orang muslim mendapatkan doa dan rahmatun dari Tuhannya, ya kan? Betul. Nah, coba kita lihat ya di Quran ini ya. Nah, ini kita lihat, ini adalah surah 2 ayat 157, ya. Kita cuma ngambil yang ini ya. Di sini dikatakan salawatun min rabbihim wa rahmatun. Ya, jadi ada salawatun, ada rahmatun. Ya, jadi dua. Jadi udah cukup clear bahwa yang katanya memberi berkat, memberi rahmat, itu rahmatun, bukan yusali. Ya, cara mereka menipu itu ya seperti itu. Ya, gitu. Salawatun min rabbihim wa rahmah. Ini dia warnanya, ya, memberi rahmat, blessing, ya, gitu. Kayaknya yang tadi mendapatkan dari doa sini dibilang sudah mendapatkan cukup jelas. berkat. Ya, padahal enggak, memang Allah itu berdoa. Pertanyaannya, kepada siapakah Allah SWT berdoa? Nah, Nah, itu juga yang mau tanyakan. itu tanda tanya besar. Nah, kalau ditanya pada musuh, oh enggak, Allah SWT enggak berdoa kepada siapa-siapa. Lah, Allah punya Tuhan ternyata. iya, Allah punya Tuhan. Allah punya Tuhan. Misalnya kalau kita lihat, ya, sebentar, saya share yang ini tadi ya. Nah, hadis dari kitab As-Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad, tadi kita udah baca tentang sholat itu, ya. Allah bilang, semoga supaya amarahku, belas kasihku lebih daripada amarahku. Nah, ini dia. Ini hadis dari kitab As-Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad, ya.
Waktu Muhammad nyampe ke surga tingkat 7 waktu Isra Miraj, ketemu Jibril. Nah ini dia yang bertanya, "Shh, tunggu, karena Allah lagi sembahyang." Muhammad tanya, apakah Allah melakukan sholat? Oh, dia melakukan sholat. Muhammad selalu tanya, apa yang didoakan? Glory, glory Lord. Nah itu dia, itu dia ya. Ini, Memuji-muji jadi- Tuhan. Iya, dari Allah itu memuji-muji Tuhan, ada. teman-teman. Gimana nih coba tanggapannya nih? Ya kan tadi kan Wah, ada ya. Tuhan berarti bukan Allah dong. Biasanya malaikat muji Tuhan. Kok Allah? Itu saya lihat ini Bu. Ya, kita lanjutkan pada ini ya. Ini laporan dari hadis. Ya, ini karena saya udah klik terjemahan Indonesia ketika lihat yang bahasa Indonesia ya. Nah, ini 1387 nih dari At-Tirmizi ya. Abu Mama reported that the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace. Saya ini kalau ini kan artinya sallallahu alaihi wasallam, ini ya. Berkata, Allah dan malaikatnya ya, dan orang-orang yang dari surga dan dunia dan bumi ya, bahkan semut ya di batu-batunya dan ikan pray for blessing. Apa? Mereka berdoa Jadi untuk Allah- meminta berkat Iya. bagi orang-orang yang mengajarkan perbuatan baik gitu ya, untuk to teach people Iya. good. Ya, ini Waduh, semut. dari Tirmizi. Nah, nanti saya kasih Anda tunjuk bagaimana semut berdoa di dalam Islam. Nah, itu dia, makanya jadi serba aneh ya. Nah, kalau perlu beda tahu dengan- semut berdoa. Ya, beda dengan bless ya. Beda dengan bless. Kalau pray dengan bless itu ya jelas beda. Berdoa dengan memberi rahmat. Tadi kita udah lihat yang di surah 2 tadi ya. Udah banget beda. Yang satu doa, yang satu lagi memberi rahmat. Jadi dua kata yang digabung dalam satu ayat itu menunjukkan bahwa dua-duanya itu memang berbeda. Gitu ya. Jadi kalian nggak usah menghindar bilang, oh Allah memberi rahmat. Allah memberi rahmat artinya ya. Padahal itu satu ayat di surat 33 ayat 56. Ya. Mana dia surat ini. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusaluna, berdoa ya untuk Nabi. Hai kamu yang beriman, berdoalah untuknya. Salut. Apa salah ya? Melakukan sholat. Ya, sholatnya buat siapa? Ya buat malaikat. Ya. Makanya dalam sebuah Teman-teman, kalau hadis mau komentar boleh kepada ya, buat Nabi silakan. ya. Nah, Kamu bicara. jadi kalau dikatakan dalam sebuah hadis dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bersolawatlah untukku maka Allah akan membalaskan solawatnya 100 kali untuk kalian. Itu ada di hadis itu. Ya, gue juga lupa tuh nomornya di mana, gue lupa, gue cari deh. Ya, itu ada hadisnya begitu. Nah itu hadis yang berkaitan dengan ini. Barang siapa bersolawat untuk aku dan keluargaku, terus apa gitu, maka Allah akan membalaskan salawat mereka 100 kali. Ada, itu dari materi gua juga ini. Jadi barang siapa Iya. bersolat untuk Nabi Muhammad, Allah juga akan bersolat untuknya 10 kali lipat. Iya. Nah ini yang tadi ya, yang 1387 yang tadi ya. Allah dan malaikatnya Allah, dan orang-orang malaikat. dari langit dan bumi. Oh, ada orang-orang di langit juga ya? Alien nih, Iya, alien. maksudnya. Iya, mungkin alien ya. Bahkan semut di batu karang dan ikan ikut-ikutan ikan. Ikan berdoanya gimana tuh? Nggak punya lidah gimana tuh? Semut, Ya, semut kan blebek, bisu blebek. kan? Hmm. Oh, cuma bluduk. Oh, ikan gua lagi berdoa nih gitu ya. Ntar Ya gua gitu. mintain deh ikan gua doa. Ikan lu doain ya, suruh doa ya. Pura-pura Sama, di sini gua, juga ya. anjing Nah, gua, ini. semua gua suruh berdoa buat gua. Nah ini dari Jami Al-Misi juga ya. Nah ini nomor 2685. Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan dua orang disebutkan di hadapan Rasulullah. Salah satunya seorang penyembah dan yang lainnya seorang sarjana. Maka Rasulullah bersabda, keunggulan ulama atas jamaah adalah seperti superioritas saya atas yang terkecil dari anda. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, penduduk langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya, bahkan ikan mengucapkan sholat kepada orang-orang yang mengajarkan orang-orang untuk berbuat baik. Ya, jadi Allah dan malaikat sama penduduk bumi, semut, ikan gabung ikut-ikutan sholat semua. Gabung ikut-ikutan sholat semua ya. Sholatnya 5 kali nggak nih kira-kira? Entah nggak ditulis. Kalau ya. ikan kan nggak perlu wudhu kan? Kalau semut sebelum sholat kira-kira wudhu nggak tuh semut? Dia begitu masuk air mati ya. Nah, Abu Aisyah berkata hadis ini adalah Hasan Gharib Sahih. Ya, ini dari terjemahan bahasa Inggris dari Jami At-Tirmizi. Jadi dikompilasikan oleh Imam Hafiz Isa Muhammad Ibnu Isa At-Tirmizi dari hadis nomor 2606 sampai 3290. Nah ini referensinya ya.
gitu. Ya, kayaknya udah cukup jelas. Aku baru tahu. Kemudian di sini juga ya. Iya. Ini tafsir Ibnu Katsir yang tadi dibilang sama si siapa? Itu tadi si Rob Christian ya, Bu ya? Apa Iya. Rob Secret? Nah ini perlu dibacakan nih. Jadi Nah. di dalam hadis itu dikatakan di tafsir Ibnu Katsir 33 ayat 56 tadi Rob Christian. Orang Israel itu berkata kepada Musa, apakah Tuhanmu berdoa? Kemudian Tuhannya berkata kepada Musa, wahai Musa, mereka bertanya kepadamu, apakah Tuhanmu berdoa? Katakanlah, ya aku berdoa. Jadi Allah itu berdoa yang aku, ya. Allah mengatakan, ya aku berdoa. Dan malaikat-malaikatku juga berdoa untuk nabi-nabiku dan rasul-rasulku. Nah kemudian Allah menurunkan surah 33 ayat 56 tadi teman-teman. Coba teman-teman gimana nih? Ada yang mau Itu komentar dia. tentang hal ini? Coba kita klik ini, terjemahkan dari nggak bisa buka ya. Maklum kalau udah bulan Islam, udah yang kayak gitu-gitu langsung diblokir sama mereka. Udah ketahuan soalnya, ya. Kemudian di sini juga, ya hadis 216 sama ceritanya, ya. Kaum Israel bertanya pada Musa, apakah Allah berdoa? Musa menjawab, takutilah Allah, wahai anak-anak Israel. Ya Allah berkata, oh Musa, apa yang orang katakan? Musa bilang, ya Allah, kamu sudah tahu. Mereka berkata, apakah Allah berdoa? Nah, Allah berkata, beritahu mereka doaku untuk my servant, ya, hambaku, ya. Is that my mercy should precede my anger? Nah ini lagi sama, ya. Ya, supaya belas kasihanku mendahului amarahku. Jika tidak demikian, aku akan membinasakan mereka. Nah ini ada di Ibn Asakir. Ya, ini Iya. hadis qudsi namanya, hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu artinya hadis yang Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Aneh ya, ada firman Allah yang langsung kepada Nabi Muhammad nggak dimasukin dalam Quran. Yang di Quran malah Allah berfirman melalui Jibril. Ya, gue bilang sih hadis qudsi ini justru yang belakangan yang nongol. Ya udah, tapi itu kita nggak usah. Iya, namanya ya. juga agama buat-buatan abad ke-9, gimana sih lah? Iya. Nah, jadi udah jelas ya, itulah bedanya. Ya, udah ketahuan kan. Jadi tipuan kalian bawa mengatakan, oh itu blessing, memberi berkat, memberi rahmat, ya. Artinya memberi rahmat. Itu Iya, surat mereka 217 putar-putar itu itu karena- jelas membantah. Ya, karena mereka malu teman-teman. Allahnya tuh berdoa dan mereka nggak tahu bagaimana harus menjawab hal itu. Iya, ini banyak sekali surah-surah dalam Quran ya. Ini seperti 30:18, 40:55 ya. Nah, 50:39 itu banyak sekali. Ya. Nah, seperti ini. Nah, in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, all the praise and thanks be to Allah. Kan lucu, ya. Allah berdoa atas nama Allah. Kan lucu kan? Ya, oke. Nah, ini banyak sekali. Ini artinya apa? Allah melakukan worship, dia melakukan Nah, ini pemujaan. nih yang tadi gue bilang, Allah bukan Ya. dengan sholat. Allah itu ngaji, teman-teman nih, lihat nih. Allahnya ngaji. Worship, dia worship. Ini hadis At-Tirmizi nomor 660. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini periwayat hadis yang paling banyak ya. Si Muhammad itu berkata begini katanya, 1000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah itu sudah melafalkan surat Toha dan surat Yasin. Jadi Allahnya ngaji. Dan ketika para malaikat mendengar Allah ngaji, recitation kayak muslim sekarang ini loh, mereka berkata, berbahagialah orang yang ayat-ayat ini diturunkan, dan berbahagialah pikiran orang yang membawa ayat-ayat ini gitu ya, dan berbahagialah lidah-lidah yang mengucapkan ayat-ayat ini. Jadi Allah bukan cuma sholat, Allah tuh muslim yang taat teman-teman, ngaji juga dia. Ngaji. Yang ngaji buat siapa nih, Bu? Ngaji surat Toha dan surat Yasin. Hah? Yasinan itu biasanya kayak orang meninggal bukan sih? Yasinan itu untuk orang meninggal bukan? Ya, Yasin iya. Iya, untuk orang Iya, betul. Tapi biasanya itu kalau ditanya Yasin itu apa artinya juga mereka bingung. Nggak tahu Yasin itu artinya apa. Yasin surat Toha coba. Yasin penjual kacang. Oh, itu Yasinus. Yasin itu, Sin itu kan dewa bulannya ini. Makanan yang jual di Bogor itu. Dari Nabonidus. Ya, dari Nabonidus itu. Ya, Sin dulu namanya Sin atau Nana, antara dua itu. Ya, nah, jadi ketahuan ya, gimana pun kalian udah ketahuan. Allah ngaji, Allah sholat, ya, sembahyang tuh pada anak, aduh. Jadi menghindari itu bilang apa? Memberi berkat, kan aneh, ya. Nah, salatnya Allah berarti bahwa dia memuji hamba-hambanya before the angels, ya.
Terus sebentar, lagian nggak masuk akal ya. Ini gue baca surat Toha ya. Surat Toha itu cerita ya mengenai pertemuan si Allah ini dengan Musa. Lah pertemuannya belum ada, itu udah diceritain duluan. Musa bakal ngomong begini-gini, Aaron bakal ngomong ini. Terus surat Toha ini juga menceritakan bagaimana Adam jatuh ke dalam dosa. Aduh, parah. Itu namanya comot sana, comot sini, jadi bingung sendiri. Itu surat Yasin, coba surat Yasin isinya apa coba? Surat 36. Berarti Ini nggak masuk akal lagi. Ini udah dibacakan 1000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya waduh, Allah. yang bacakan Allah. Iya, nggak masuk akal. Memang ini agama buat-buatan ya. Tapi juga gini Bu, hitungan 1000 tahun, 100 tahun bumi belum diciptakan, gimana ngitungnya? Karena kan kalau kita hitungan hari itu kan hitungannya terbitnya matahari sampai terbenam, hitungan 24 jam berdasarkan rotasi bumi. Nah kalau kemudian bumi belum diciptakan, gimana ngitung harinya tuh ya? Nah permasalahannya di dalam hadis dikatakan Adam itu ketika dia mau diciptakan, itu dia diciptakan menjelang sore setelah sholat Jumat. Jadi Allah itu sholat zuhur kalau saya nggak salah. Ya. Nah, setelah Allah itu sholat, dia menciptakanlah Adam. Dan Adam berkata begini, Allah cepat-cepatlah selesaikan aku sebelum matahari terbenam. Nah, katanya mereka tuh Adam diciptakan di surga, kok ada matahari? Berarti di surga itu ada waktu dong, bener nggak? Nah, Iya, betul ya, betul. Kiblatnya kemana kalau sholat kiblatnya? Gue juga bingung, jangan tanya sama gua, Allah kalau sholat kiblatnya kemana? Yang gua lebih bingung lagi waktu Allah sholat, wudhu kagak? Nah, ke Mekah, ke barat, ke Mekah. Nah, jangan lupa kalau menurut mereka itu Ka'bah itu bukan cuma di bumi ya, di atas sana pun ada Ka'bah. Kalau menurut mereka ya. Nah, itu. Jadi Kalau Ka'bah, bro, ini jangan salah. Kalau kita kan bait suci, itu, iya bait suci ada di surga, mereka nggak mau kalah. Ka'bah juga ada di sana. Ya, itulah ya namanya agama aneh-aneh ya begitu, aneh-aneh aja. Gitu. Tapi jelas tadi ya, Allah memuji-muji Tuhan ya. Kalau memuji. Iya, kalau Anda melihat video ini dan masih belum murtad Indonesia, saya nggak tahu lagi apa yang Oh, harus Allah kita memuji katakan. Tuhan. Makanya Wow. sebentar. His praise of you. Wow, ini dari tafsirnya Ibnu Katsir juga ya. Nah, giliran pakai salah untuk Nabi, nah cerita lagi. Ya, Dipuji-puji lagi nih. Muhammad. Ya, jadi memuji, praising, ya, he's praising him before the angels. Jadi Allah tuh praising itu apa sih? Ini memuji apa berdoa ya? Memuji. Blessing itu ya Praying, memuji. memuji ya, ya. Praise. Jadi dia memuji Nabi sebelum para malaikat. Ini tinggi Nabi dan malaikat gitu. Ya. Malaikatnya juga memuji-muji Nabi. Nah itu Bagus dia masalahnya. Muhammad. Bagus, sudah ketahuan kamu ya di ranjangnya Hafsa lagi wik sama si babunya Hafsa, si Maria. Bagus. Nabi teladan. Ya. Jadi ya kalau gitu ngapain kalian ini ya? Apa melakukan sholawat untuk Nabi? Ya. Buat apa orang Allah udah sholat buat Nabi, malaikat udah sholat buat Nabi, lu orang ikut-ikutan. Emang kurang cukup apa? Ya. Kurang cukup. Oh, masa Allah yang maha pengasih penyayang itu nggak cukup sih? Ya, malah ikut-ikutan segala lagi. Ya. Semua Jadi memuji pertanyaan Nabi. buat kita. Iya, semua memuji Nabi. Nah, bahkan di dalam satu hadis nih Sunan Ibnu Majah 987, Allah dan para malaikatnya itu memintakan ampun bagi orang-orang yang sholat di barisan depan. Makanya mereka berebutan tuh, sholatnya di barisan depan. Nah, minta Allah ampunnya sama siapa memintakan itu? ampun. Nah, itu gue juga bingung. Ini gimana nih teman-teman coba? Allah memintakan ampun ke siapa ya? Gue juga bingung. Dan ini ada loh hadis penguatnya, Sunan Abu Dawud 457, Abu Dawud 578, Ibnu Majah 989 itu semua tuh. Ya, nanti videonya akan saya upload dan Anda bisa download. Ya. Kemudian dikatakan juga, barang siapa bersolawat kepada Nabi sekali, maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat baginya 70 kali. Waduh, luar biasa nih si Nabi ya. Nah, ya yang saya bingung itu Bu, maksudnya ada hitung-hitungan hari, ada hitung-hitungan kali, itu kan hal-hal yang ada dalam dimensi waktu, ruang dan waktu, dimensi kesementaraan. Sementara kalau ini bicara mengenai hal-hal yang ilahi, bagaimana? Ada 70 kali, 100 kali, hitungannya gimana tuh? Iya, Allahnya sholatnya 70 kali, gimana ya? Juga kagak ngerti tuh Pak.
Bingung. Nah ini nih, Abu Muhammad Ka'b bin Ujroh berkata, Nabi datang kepada kami dan kami bertanya kepadanya atas wewenang Abu Muhammad Ka'b bin Ujroh. Dia berkata, Muhammad keluar menemui kami dan kami bertanya, wahai Rasulullah, kami telah belajar menyalamimu. Jadi bagaimana kami bisa mendoakanmu? Kami bisa bersolawat untuk kamu. Kemudian Muhammad berkata begini, katakanlah ya Allah, berikanlah doa untuk Muhammad dan keluarga Muhammad seperti engkau berdoa untuk keluarga Ibrahim. Maha terpuji dan mulia. Ya Allah, berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi Muslim itu kalau doa, teman-teman, doanya malah mendoakan nabinya. Ngerti ya? Nah, padahal nabinya itu sudah mati. Ini kita lihat. Nih. Mana tadi? Nih, barang siapa sholat kepadaku 1 kali, Allah akan mengirimkan sholat kepadanya 10 kali lipat dan akan menghapus 10 dosa darinya dan akan mengangkatnya 10 kali lipat derajat dalam statusnya. Nah, jadi ini Muhammad ini ngada-ngada sendiri nih. Barang siapa yang mati untukku nanti dia dapat surga, dapat bidadari, ya. Ini ada nih di Sunan Anas saya 1297. Ya, dia bilang, nanti kalau kamu sholat buat aku, nanti Allah akan kirim sholat sama kamu 10 kali lipat, katanya gitu. Ya. Nah, ini bahkan ada hadis yang di dalam At-Tirmizi 486 dari Umar bin Khattab dikatakan, doa akan ditangguhkan antara langit dan bumi dan tidak ada doa yang naik sampai kamu mengirimkan sholat untuk nabimu. Jadi kalau kamu tidak berdoa untuk Muhammad, doamu tidak bakal didengarkan Allah, katanya. Waduh, luar biasa ya. Ya. Jika salah satu dari kalian berdoa, ini At-Tirmizi 3477, ya, yang meriwayatkan adalah Fadalah bin Ubaid. Jika salah satu dari kalian berdoa, biarkan dia memulai dengan memuji Allah, maka biarkan dia berdoa kepada Nabi Muhammad. Kemudian biarkan dia meminta apapun yang dia inginkan. Jadi disuruh berdoanya ke Muhammad, teman-teman. Ya. Keren ya. Keren ini, ya. Iya, ada di dalam Al-Silsilah Al-Sahihah oleh Al-Albani. Abu Sulaiman Al-Darani berkata, barang siapa yang ingin meminta kepada Allah apa yang dia butuhkan, mulailah dengan memanjatkan doa kepada Muhammad. Kemudian meminta apa yang dia butuhkan, kemudian mengakhiri doanya dengan doa untuk Nabi. Jadi diawali dia doakan dulu nabinya, ya, baru diakhiri lagi dengan doa nabinya. Karena salawatnya kepada Nabi akan diterima. Nah ini, ya, jadi Muhammad, mereka tuh sebenarnya memuji Muhammad, teman-teman. Ya. Bu Sofi, tadi yang kata-kata berdoa untuk Nabi Ibrahim itu ada, tadi hadis itu kan seperti itu. Iya, jadi tiap kali Muslim berdoa tuh ngomongnya begitu. Mereka kan doanya kan dihafalkan. Hadis untuk yang berdoa untuk Nabi Ibrahim itu ada nggak tuh? Ada tadi. Hadisnya. Sekarang kalau mereka sholat, kalian kalau tanya sama Muslim, pasti doanya begitu. Ya Allah, berikanlah, berkatilah Muhammad dan keluarganya, dan berkatilah sama seperti engkau memberkati Ibrahim dan keluarganya, gitu. Kalau nggak percaya tanya sama Muslim. Enggak, terus Allahnya juga berdoa untuk Nabi Ibrahim enggak tuh? Nggak tahu, nggak diceritain. Yang pasti Allahnya berdoanya untuk Muhammad. Ya, itu di Bukhari 3118, Pak. Coba, gua tabrak aja, Bu, ya. Gua tabrak ya. Halo? Ya, ya. Ya, gua tabrak ya. Nih, kita lihat di Bukhari ya. Udah keluar belum di layar? Belum keluar. Nih. Nah, kalau kita lihat di Bukhari 3118, dikatakan begini. Ya. Nah, belum muter. Lama ini di sini. Belum. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami bersolawat kepada baginda? Ya, baginda itu siapa? Ya, dia sendiri. Maka Rasulullah bersabda, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang artinya gini, ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad, istri-istrinya dan anak keturunannya, padahal nggak punya. Sebagaimana engkau telah memberi salawat kepada keluarga Ibrahim, ya, dan berilah barakah kepada Muhammad, istri-istrinya dan anak keturunannya, sebagaimana engkau telah memberi barakah kepada keluarga Ibrahim, ya. Jadi salawatnya dikatakan apa? Berkah, ya. Salawat pada salat, ya. Jadi ceritanya mungkin barangkali dulu Allah juga salatnya kepada si Ibrahim. Sekarang Ibrahim mati, dia salatnya ke Muhammad. Barangkali seperti itu ya, Bu, ya. Mungkin. Ya, kita lihat lagi yang satu lagi ya. 3119, udah ya. Oke nih. Nah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami bersalawat kepada tuan-tuan kalangan ahli bait, ya. Sementara Allah telah mengajarkan kami bagaimana cara menyampaikan salam kepada kalian, ya. Maka beliau bersabda, ucapkanlah Allahumma shalli gini. Nah, artinya ini, ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, ya. Artinya apa? Dulunya berarti si Allah itu salat kepada Ibrahim, benar ya? Logis dong.
Jadi sekarang Allah sholatnya kepada Muhammad dan keluarganya, Tapi itu dulunya berarti dia sholatnya nyontek kepada Ibrahim. bagian Abraham. Dia nyontek itu. Allahnya ganti Tuhan. Abraham kan? Dulu dia berdoanya ke Abraham, sekarang dia berdoanya ke Iya. Muhammad. Nah, Sekarang ngambek iya. sama Ibrahim, ngambek sama Ibrahim, akhirnya pindah ke Ngomong. Kok Allah jadi ngambek ya? Ngambek. ya, ya iya memang jadi ngambek dia. Kesannya ngambek. Padahal sebenarnya bukan ngambek lah, jangan bilang ngambek ya. Nah, kita bisa temui itu banyak sekali hadis di Bukhari aja ya. Di Bukhari saja kita bisa temukan banyak. Ya, apalagi kalau kita cari kalau di Darimi atau di Musi itu, wow banyak sekali. Ya, ini kalau di total wah sangat-sangat banyak. Oke, jadi nggak usah kita ini aja biarin lah. Ya, yang Bukhari aja udah cukup kok. Ya. Iya betul teman-teman. Ada yang mau ditambahin sebelum saya sharingkan? Nih lihat saya selesai nih. Jadi mereka mengatakan Allah sholawat untuk Nabi Muhammad itu artinya Allah memuji-muji Muhammad. Jadi Muhammad ini adalah pusat dari alam semesta. Kita lihat nih. Apa kata ulama mereka di dalam hadis At-Tirmizi? Adalah keharusan atau wajib untuk mengirimkan doa atau salawat kepada Nabi setiap kali seseorang mendengar namanya yang diberkati. Nabi berkata, semoga orang itu dihinakan ketika nama saya disebutkan di hadapannya, tapi tidak mengirim doa kepada saya. Jika nama Nabi disebut berulang-ulang dalam suatu pertemuan atau perkumpulan, maka harus sholawat satu kali saja dan akan membebaskan orang itu dari kewajibannya, tapi tetap dianjurkan untuk mengucapkan doa setiap kali nama Nabi disebutkan. Ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu akan membalas salam bagi mereka yang hadir di kuburnya dan mereka yang jauh. Perbedaannya ini berdoa untuk orang mati ya mereka ya. Perbedaannya hanyalah bahwa Rasulullah mendengar orang yang membacakan salawat di hadapannya. Jadi mereka mengatakan Muhammad ini masih ada di kuburan teman-teman. Nah, Yesus sudah di surga ya kalau Muhammad masih ada di kuburan. Sedangkan sholawat yang dibacakan dari jauh disampaikan kepadanya. Nah Muhammad ini pernah berkata katanya ini, Allah memiliki malaikat yang berkeliling di bumi untuk menyampaikan salam dari umatku. Ini ada di dalam Sunan An-Nasai dalam hadis mereka. Nah, gua timpa lagi nih, Bu. Ya. Oke, kita timpa lagi. Kita kembali ke hadis ya. Kita lihat nih. Ini yang akan bikin orang makin stres ya. Kita lihat di Darimi 94 ya. Coba kita baca baik-baik. Bentar, lagi muter, tunggu ya. Nah, mudah-mudahan sinyal bagus. Nah, dikatakan begini. Tiada satu hari pun terlewati kecuali turun 1000 malaikat sehingga mengelilingi makam Nabi. Mereka melepakkan sayapnya dan bersalawat kepada Nabi. Jadi tiap hari ada 1000 malaikat yang turun dan mengepakkan sayapnya dan malaikat itu berdoa kepada Nabi. Waduh. Nabi siapa? Aduh, parah. Parah. Sampai apabila sore hari tiba, mereka naik ke atas langit dan turunlah malaikat semisal dan melakukan perbuatan semisal yang tadi. Hingga apabila bumi terbelah, beliau keluar diiringi oleh 70.000 malaikat. Wah, dayang-dayangnya 70.000, Bo. Banyak ya? Malaikat apa banyak begini? Makanya ini ya, ini yang apa, cumi-cumiin mereka curi-curi. Nah, kita lihat lagi yang ini. Ya, yang di Darimi 291 ini juga lucu deh, lihat ya. Lihat ya. Nah, ini ya. Keutamaan seorang yang berilmu dari ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas orang-orang yang paling rendah ya. Kemudian baca ayat ini surah Al-Fatihah 8. Sesungguhnya Allah para malaikat penduduk langit dan bumi serta ikan di lautan selalu berselawat ya. Jadi Allahnya juga ikut-ikutan salat juga pada semua orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia ya. Jadi sebenarnya yang tinggi itu manusia apa Allahnya ya? Gue bingung jadinya nih, makin bingung gue. Ini siapa yang tinggi sebenarnya? Allah berdoanya kepada manusia. Iya, aneh kan? Aneh. Ajaran aneh ini. Makin kita pelajari kita malah makin aneh ya gitu. Makin hari makin aneh. Yang paling aneh tadi malaikat kerjaannya di kuburannya si Nabi. 1000 ekor sehari. 1000 ekor sehari malaikat turun. Aduh. Iya. Nah, mereka suka aja dinaboboin ya. Ya emang begitu. Nah ini nih, ulamanya mengatakan begini nih, disarankan untuk selalu mengirimkan doa kepada Muhammad setiap saat yang memungkinkan. Para ulama menyatakan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan secara khusus. Misalnya nih, kalian harus berdoa untuk Muhammad pada siang dan malam di hari Jumat, juga pada hari Sabtu, Minggu, dan Kamis. Karena ini adalah apa yang ditemukan dalam riwayat yang berbeda-beda. Di pagi hari dan sore hari, saat memasuki masjid dan saat keluar masjid, saat mengunjungi makam mulianya di Madinah, di Bukit Safa dan Marwah, saat menyampaikan khutbah Jumat dan khutbah lainnya. Setelah azan didengar, tiap kali azan didengar, kamu tuh harus berdoa untuk nabimu. Ketika iqamah diberikan, di awal, di tengah, dan akhir doa. Jadi
mereka tuh selalu berdoa untuk nabinya ketika di awal doa, di tengah doa, dan di akhir doa. Kemudian setelah doa kunut, setelah menyelesaikan talbiyah, saat bertemu dan berpisah nih dengan orang nih, ketemu orang, doain dulu nabinya, berpisah, mau ada orang bertamu gitu ya, mau pisah, doain dulu nabinya. Selama wudhu, doain nabinya. Ketika melupakan sesuatu, nah kalau kamu lupa, doain nabimu, ya bukannya dicari, doain nabimu. Lu kalau lupa kunci taruh di mana, lalu doain aja nabimu. Ya, ketika memberi nasihat dan menyebarkan ilmu, ketika mulai membaca sebuah riwayat nabi dan pada saat menyelesaikannya, saat menulis pertanyaan atau memberikan fatwa untuk setiap penulis, siswa, guru, pengkhotbah, orang ingin menikah, orang yang akan menikah, dan orang yang akan menikahkan orang lain juga harus mendoakan si Muhammad. Terus kemudian kalau kamu nulis surat dan nulis pesan, ya, ini nih kalau kamu lagi WA-an nih, nulis teks, nulis pesan, doain dulu nabimu. Dan pada kesempatan masalah sepenting apapun, yang tidak boleh kamu mendoakan nabimu adalah selama berhubungan seksual atau saat buang air kecil. Gue tanya, ada nggak orang berhubungan seksual sambil berdoa? Yang gue tahu sih pas mau keluarnya aja, Bu. Pas mau keluar ada doanya itu. Tapi panjang doanya, keburu selesai. Saat pipis, ada nggak sih orang pipis sambil berdoa? Ada juga ya sebenarnya kalau menurut gue ya. Kalau dia lagi ketakutan, bener nggak? Ada hantu atau ada apa-apa pipis mau beol, ya kan? Bisa aja dia doa. Aduh, aneh-aneh aja ini ajaran. Nah, ini yang lain-lain sih basically sama sih. Nah, ini nih. Di dalam Alkitab kita, teman-teman, saya kasih tahu Anda ya. Kita itu tidak berdoa untuk para nabi, tapi nabi itu berdoa untuk kita. Betul apa enggak? Betul. Contohnya Kejadian 20 ayat 6 sampai 7. Ya. Ketika si Sarah itu mau diambil sama Abimelek, ya, kemudian Abimelek itu didatangi dalam mimpi. Ya, aku tahu bahwa kamu melakukan ini dengan hati nurani yang bersih, kata Tuhan. Dan karena itu aku mencegah kamu berbuat dosa terhadap aku. Itulah sebabnya aku tidak membiarkan kamu menyentuhnya. Sekarang kembalikan istri pria itu, karena dia adalah seorang nabi. Dia akan berdoa untukmu dan kamu akan hidup. Ya, nabi itu adalah perantara antara Tuhan dan manusia. Nabi itu adalah orang yang berdiri di celah, ya, in the gap antara Tuhan dan manusia dan menjadi juru bicara Tuhan. Kemudian contohnya di Bilangan 21 ayat 4 sampai 7. Ya. Mereka meminta kepada Musa, ya, dan berkata, kami berdosa ketika kami berbicara menentang Tuhan dan melawan kamu. Berdoalah agar Tuhan mengambil ular-ular itu dari kita. Jadi Musa berdoa untuk orang-orang itu. Loh, ini Musa bukan didoain, sampai sekarang orang Israel nggak ada yang doain Musa, betul nggak? Yeremia 42 ayat 2. Ya, mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapan, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu. Ya, 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 19. Ya, ketika mereka meminta raja, ya, Tuhan marah. Kemudian orang-orang seluruh bangsa itu berkata kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Yesus apalagi, pernah nggak Yesus berkata, bersolawatlah kamu untuk aku? Pernah Yesus meminta doa? Gak pernah, ya? Bu. Yesus tidak pernah meminta pengikutnya untuk berdoa baginya, tapi dia yang berdoa bagi kita, karena dia mediator, dia pengantara, dan dia imam besar kita. Yesus bersyafaat bagi kita. Ya, jadi si Tere Pardede yang bertanya, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Dia berdoa kepada Bapaknya. Lebih parah lu sekarang masuk jadi uclim. Tiap hari lu doain si nabimu. Ya. Pak Beni, kirim ini video Pak Beni. Ada, aku udah bikin videonya. Ini adalah salah satu. Iya, ini adalah salah satu contoh bagaimana Muhammad itu membuat diri setara dengan Tuhan di dalam Quran. Ya. Nah, tadi surat 33 ayat 56 ya, secara harafiah itu artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu terus-menerus menghujani Nabi dengan doa. Ya, kata yusalluna ini akar kata salah dalam bentuk tunggal dan salawat bentuknya jamak. Ya, salat itu berarti berdoa atau beribadah. Ya, oleh karena itu terjemahan yang jujur dari Quran surah Al-Ahzab ayat 56 ini melibatkan Allah dalam tindakan yang sama, itu sholat. Dan sholat ini bukan doa biasa ya, tapi melibatkan gerakan-gerakan khusus seperti berdiri, sujud, ruku dan sebagainya, itu salat. Ya, dan ini sangat merusak teologi dunia Islam. Nah, pertanyaan sederhana kami kepada umat Muslim Indonesia adalah kepada siapa Allah mau berdoa? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri, atau ada Tuhan di atasnya dia sembah? Tadi dikatakan Allah memuji-muji Tuhan, betul? Gagasan tentang Tuhan berdoa ini nggak masuk akal. Sebenarnya kita tahu dari Quran bahwa Allah tidak hanya berdoa untuk Muhammad, tapi juga berdoa untuk semua muslim yang beriman. Nih, teman-teman, Allah itu berdoa untuk muslim, lihat nih. Tadi yang dikutip surah 2 ayat 157, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan doa-doa salawatun dari Tuhan dan rahmatun. Ya. Jadi Allah itu bukan hanya berdoa untuk Muhammad, tapi juga untuk semua orang-orang muslim. Ya. Nah, ini surat Al-Ahzab ayat 43 sebelumnya. Dialah yang mendoakan kamu dan para malaikatnya juga, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dia maha penyayang kepada orang-orang. Jadi Allah ini mendoakan siapa? Allah itu yusali, mendoakan muslim. Ini surat 33 ayat 43. Jadi Allah dan para malaikat itu berdoa untuk Nabi Muhammad dan untuk semua orang muslim. Nah, ini sekarang kita lihat nih, ini buku yang terkenal namanya Riyadh As-Salihin atau The Meadows of the Righteous. Ya.
Ini adalah kompilasi hadis-hadis kumpulan para hadis dari seorang ulama terkenal, Al-Nawawi, ya, dari Damaskus. Ya, di dalam buku ini halaman 241 bab keutamaan ilmu tadi yang kita lihat tadi, ya, yang sudah dikutip oleh sang penggugat, ya. Bahkan penduduk langit dan bumi Allah dan para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, semut di bebatuan, ikan-ikan berdoa, ya, untuk meminta berkah bagi mereka yang mengajarkan orang-orang yang baik. Wah, berarti ini sekarang semut-semut ini berdoa untuk Sofiatul nih, ya kan? Ya, kemudian Muhammad juga berkata sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, semut di lubangnya, bahkan ikan mengucapkan sholat. Ya, ini tadi sudah kita kutip. Ya, nah ini tadi, ya, yang tadi dikutip juga sama penggugat. Ketika orang Israel bertanya kepada Musa, apakah Tuhanmu berdoa? Tuhan berkata kepada Musa, hai Musa, mereka bertanya kepadamu, apakah Tuhanmu berdoa? Katakanlah, ya, aku berdoa. Dan malaikat-malaikat itu juga berdoa untuk para nabi dan rasul-rasulku. Kemudian Allah menurunkan surah 33 ayat 56 ini, ya. Allah dan malaikatnya berdoa untuk Nabi Muhammad. Ya, ini tadi yang sudah dibacakan, ya, sama dengan yang sang penggugat. Ya, ini tadi dalam sirah Al-Halabiyah, juga karya Ibnu Hisham, bab Isra Mi'raj, tadi sudah dijelaskan. Ketika Muhammad itu Isra Mi'raj naik ke langit ke-7 katanya, ya, Jibril berkata, shh, katanya gitu. Allah lagi sholat, jangan diganggu, katanya gitu. Muhammad berkata, Allah sholat, apa yang dia katakan? Wahai Jibril, apakah Tuhanmu sholat? Dia berkata, Dari Allah yang mana nih? Dia berkata, apa yang dia katakan? Ya, mulia kudus Tuhan para malaikat dan para roh. Belas kasih, dialah mengalahkan murkaku. Ya, dari sebuah kudus, ya, sabakat rahmati gadabi. Ya, Amin. Ini. Oh, amin. Oh, amin sih. Jadi apakah Allah sudah berdoa dalam Islam? Iya, itu jelas dari Al-Quran dan hadis dan sumber-sumber Islam lainnya. Bahkan mereka memberitahu Anda apa yang Allah katakan dalam doanya, ya kan? Ya, kata salah ini tadi semua digunakan itu artinya sholat penyembahan. Dan ini melibatkan gerakan-gerakan khusus. Ya, atau mereka berdiri, mereka sujud. Ya, ini nanti video yang ini akan saya upload tersendiri. Ya, Anda juga bisa download videonya. Ya. Jadi Allahnya mana? Allah kok lebih rendah ya daripada si Baginda. Iya. Nah, kalau dikatakan tadi Allah itu ketika mengucapkan sholawat untuk Muhammad, Allah itu memuji-muji Muhammad, ini bertentangan dengan ayat-ayat Quran. Karena ayat Quran mengatakan segala pujian hanya milik Allah. Quran surah 4 ayat 1. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya lah segala semua kerajaan dan baginya pula segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah 1 ayat 2 sampai 5, segala puji bagi Allah. Jadi kontradiksi, seharusnya tidak ada yang terpuji kecuali Tuhan. Yang Muhammad itu hanya Allah. Allah itu cuma nama, wujudnya adalah Muhammad. Allah dan Muhammad itu esa, 3 in 1. Nah, tapi Muhammad itu telah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Bahkan Anda tahu ya, ada ratusan ayat di dalam Quran yang mengatakan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya. Dan hormatilah Allah dan hormatilah Rasul. Allah dan Rasul ini satu, selalu bergandengan tangan ini. Tidak bisa dipisah ceraikan. Setara. Iya, Nah, itu surah An-Nisa itu surah An-Nisa 80 itu jadi. Ya ini, taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Ini ada banyak sekali nih loh ayat-ayatnya semua. Surah 4 ayat 80, surah 5 ayat 92, ini semua dicatat nih. Gak usah dicatat ya. Ini videonya saya kasih sama Anda. Taat kepada Allah sama dengan taat kepada Rasul. Mendurhaka kepada Rasul sama dengan kamu mendurhaka kepada Allah. Jadi Allah dan Muhammad itu satu, tak bisa dipisah ceraikan. Berarti si Muhammad adalah Allah. Iya. Bahkan Muslim mengatakan semua yang dikatakan Muhammad itu perkataan Allah. Iya enggak? Iya apa enggak? Nur Muhammad, itulah. Muhammad kan Nur Allah. Begitu banyak ayat dalam Quran yang menyatakan bahwa mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah. Jadi dari Muhammad membuka matanya di pagi hari sampai kehidupan seksnya setiap kali dia pergi ke toilet, sampai dia menutup matanya adalah tindakan Allah yang sama yang harus ditiru oleh semua orang Muslim. Mereka menyebutnya sunnah Rasul. Ini bukan saya yang mengatakan ini ulama mereka sendiri yang mengatakannya. Semua tindak tanduk Muhammad itu sama cerminan daripada Allahnya. Bahkan Muhammad ini bisa lebih penting daripada Allah. Muhammad itu bisa menyela orang ketika sholat, teman-teman. Ini lihat nih, dari Abu Hurairah, Rasulullah itu menemui Ubay bin Ka'ab. Ubay ini salah satu orang yang penting. Dan dia berkata, wahai Ubay. Saat itu Ubay itu sedang sholat, sedang berdiri, sedang berdoa, sedang sholat, teman-teman. Ia hanya menoleh tapi tidak menjawab panggilan Nabi. Ubay melanjutkan sholatnya dan menyegerakannya, jadi cepat-cepat gitu sholatnya. Setelah itu dia pergi menemui Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, katanya, sapa Ubay. Rasulullah berkata, hai Ubay, apa yang menghalangimu untuk menjawab panggilanku saat aku tadi memanggilmu? Wahai Rasulullah, tadi aku sedang sholat, jawab Ubay. Lalu Muhammad berkata, tidakkah engkau mendapati sesuatu yang diwahyukan kepadaku? Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Quran surah Al-Anfal ayat 24.
Jadi kalau Rasul itu lagi ngomong, lagi manggil, sekalipun kamu sholat kepada Allah, tetap harus mengikuti panggilan, karena Allah dan Rasul itu satu, ngerti ya? Iya, kata Ubay, aku telah mengetahuinya, aku tidak akan mengulanginya lagi, insya Allah, jawab Ubay. Ya, Ubay ini salah satu yang penting ya, karena Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sohihnya mengatakan, Muhammad berkata, pelajarilah Al-Quran dari 4 orang, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Salim Maula Abi Huzaifah. Ya, dulu kita nggak ngerti kayak beginian teman-teman. Sekarang terbongkar habis, Islam itu segera habis. Karena itu mereka mentargetkan apologet Kristen itu untuk dibungkam. Kenapa? Karena yang seperti ini sekarang kita bongkar dan kita ungkapkan. Ngerti ya teman-teman ya? Dan di sini dikatakan sholat itu sebenarnya dan segala pujian itu hanya kepada Allah. Ya, nih segala kemuliaan, segala puji syukur itu cuma bagi Allah. Ya, nah ini nanti Anda bisa download. Ya, Anda bisa download videonya. Nah ini tadi arti kata salah ya. Tadi dikatakan oleh Abu Al-Aliyah, dikatakan memuji-muji. Ya, nah sekarang kita lihat lagi. Perintah untuk memberikan doa kepada Muhammad. Ini dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi semua orang muslim itu wajib berdoa untuk Muhammad, teman-teman. Ya, doa Allah itu terdiri dari memuji-muji hambanya seperti Muhammad di hadapan para malaikat di surga. Jadi para muslim pun harus wajib berdoa untuk Muhammad. Ya, Allah juga wajib berdoa. Iya. Nah ini nanti Anda lihat ya, ada download video saya. Ya, ada lihat ini semua perbedaannya. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ntar aku kasih yang ini deh, yang bahasa Inggris. Tadi kesimpulan Allah itu Allah adalah Muhammad. Bikinan saja. Ya, kayak begini ya. Salama Al-Kindi bilang, Ali biasa mengajarkan kepada kami doa kepada Nabi. Ya, sebagai berikut. Ya Allah, Dia yang membentangkan hamparan datar dan menciptakan langit. Limpahkanlah doa-doamu yang mulia, berkatmu yang semakin meningkat, dan kasih sayang kelembutanmu kepada Muhammad. Jadi Allah ini jelas berdoa. Ya, Ali juga mengatakan tentang salat pada Nabi dalam ayat Allah dan malaikat-malaikatnya berdoa pada Nabi. Surah 33 ayat 56. Atas pelayanan dan ketaatan Tuhanku. Doa-doa Allah yang baik dan penyayang. Malaikat yang dekat, yang benar, syuhada, salihun, ya, dan apapun yang memuliakan engkau, ya, ya Tuhan semesta alam besertanya Muhammad ibnu Abdullah. Ya jadi setara. Wow, Allah berdoa. Iya, jadi Allah itu benar berdoa, ya. Nah, Kata-katanya macam juga. nah, coba kita lihat yang ini satu ya. Oke, 1526. Ya, kita lihat ini satu. Muter, ya, lagi muter dulu. Saya kasih. Aduh, gua rasa ketahuan kita lagi di blog kali ya. Ini dia. Nah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Jumat ya, ini sholat Jumat ya. Padanya Adam diciptakan, padanya ia diberi ruh, dan padanya terjadi sedekah. Ya, yang suara keras yang menyebabkan orang-orang pingsan. Jadi Adam pingsan ya? Iya, pernah pingsan dia. Maka perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari itu. Ya, ini kata Nabi Anda sendiri. Sesungguhnya solawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Seorang laki-laki lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana solawat kami diperlihatkan kepadamu sementara Anda telah meninggal? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas tanah untuk memakan jasad para nabi. Berarti mereka percaya. Iya, para nabinya nggak membusuk kan? Nggak busuk. Ternyata ketika Muhammad mati busuk 3 hari. Teman-teman, itulah tadi cuplikan atau tayangan di video channel ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat, baik itu edukasi jasmani dan rohani. Semoga yang disampaikan membuat para muslim sadar dan bertobat. Amin 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 ya Yesus ya Rabbal alamin. Terima kasih yang telah mensubscribe, men-like ataupun berkomentar, dan bagi yang belum subscribe
dibantu ya, supaya channel ini terus berkembang dan dijangkau banyak orang. Amin, 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 ya Yesus ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada para subscriber. Saya doakan panjang umurlah kalian, sukses selalu dan diberkati. Oke, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.